Kisah ini gak cuma nawarin kengerian, tapi juga ketegangan psikologis yang kuat. Sampai pada suatu hari, Tony mimpi ketemu seorang gadis, tapi gadis itu udah meninggal. Makin dalam Tony menggali misteri ini, semakin banyak hal yang gak masuk akal kejadian di hidupnya. Bayangin deh, kamu tinggal sendirian di rumah baru, lingkungannya sepi pula, dan setiap malam anjing-anjing ngegonggong ke arah pohon rambutan yang ada di belakang rumah kamu. Kalau kamu jadi tokoh ini, kira-kira kamu bakal kepikiran apa? Nah, itu dia awal dari kisah horor penuh misteri karya Siddik Nugroho ini. Jadi, kisah ini gak cuma nawarin kengerian, tapi juga ketegangan psikologis yang kuat. Kisah ini menceritakan soal Tony, seorang pria yang baru aja pindah ke rumah barunya di Pontianak, ya. Kehidupannya yang tenang itu kemudian terganggu karena serangkaian kejadian aneh di sekitar rumahnya yang dialamin. Misalnya kayak anjing-anjing yang terus-terusan ngegonggong, bayangan putih yang melintas di bawah pohon, dan aroma bunga misterius yang munculnya tuh nggak tahu entah dari mana gitu. Sampai pada suatu hari, Tony mimpi ketemu seorang gadis yang kayaknya dia kenal sama gadis itu. Tapi ternyata gadis itu udah meninggal. Nah, semakin dalam Tony menggali misteri ini, semakin banyak hal yang nggak masuk akal kejadian di hidupnya. Lewat kisah melati dalam kegelapan ini, penulisnya berhasil ngebangun ketegangan dengan sangat-sangat efektif. Saat ngebacanya ya, itu muncul rasa takut yang berkembang perlahan. Jadi kayak detak jantung kita tuh berpacu pelan-pelan kemudian meninggi gitu ketika ngebacanya. Tapi di sini nggak ada jump scare, dan atmosfer yang mencekam itu terasa nyata banget. Juga misalnya ya, detail kayak suara jangkrik, suara hujan gerimis, juga cara Tony berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, itu ngebuat kita nih ya, sebagai pembaca juga ikut terlibat dan ngerasain ada di situasi itu gitu. Nah, ketika kita baca buku ini, awalnya mungkin kita ngira, kita berpikir bahwa cerita ini soal rumah angker biasa gitu ya. Tapi semakin lama, cerita berubah menjadi konspirasi yang lebih besar. Perubahan antara dunia nyata dan mimpi Tony juga memberikan efek psikologis yang kuat. Nah, kelebihan cerita ini tuh terletak pada, bagi saya tuh ada 3 hal. Yang pertama adalah atmosfer yang cukup kuat, yang mencekam, juga mendetail gitu ya. Yang kedua, ini penggunaan elemen psikologis yang membuat kita sebagai pembaca tuh terus berpikir gitu ya. Lalu yang ketiga, itu karakter yang realistis dan mudah dipahami sehingga kita juga gampang untuk ngikutin ceritanya si karakter utama si Tommy ini gitu ya. Tapi tentu buat saya ada 2 hal juga sih yang ngeganggu. Yang pertama misalnya beberapa bagian itu diceritakan sedikit agak lambat gitu ya pace-nya, terutama di pertengahan cerita gitu ya, sehingga mengurangi juga bagaimana tensi ya, bagaimana ketegangan di cerita ini. Lalu mengenai ketegangan juga ini berkaitan juga dengan yang kedua nih, ada dialog yang agak panjang sebetulnya, dan ini juga agak sedikit mengganggu intensitas ya kehororan di cerita ini. Tapi di luar itu semua, cerita ini saya rekomendasikan banget buat sora-sore semua yang nyari cerita horor dengan elemen atau unsur-unsur misteri dan psikologi yang kuat gitu ya. Tapi ya siap-siap juga gitu kalau misalnya teman-teman baca ini, kita sebagai pembaca jadi nggak bisa lagi ngelihat pohon rambutan sebagaimana biasa karena itu cukup mencekam gitu ya. Oke, jadi langsung aja baca buku Melati Dalam Kegelapan karya Siddik Nugroho, gratis hanya di Lentera App. Sampai jumpa di Editor's Choice berikutnya. Bye-bye.